independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Sapa Sulsel. Kali ini bersama saya Hendra Bakti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk Anda yang tentunya ingin mencicipi atau menikmati kuliner-kuliner yang ada di kota Makassar, karena begitu banyak sekali ya. Kali ini inspirasi kulinernya adalah sosis bakar dan juga burger. Ada kebab juga begitu ya. Ada teman-teman atau ada ownernya langsung yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar, yang merupakan owner dari sosis bakar Jumbo 1345. Halo, selamat pagi Suryani. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Terima kasih pagi-pagi ditutup dulu outletnya, hadir di studio Kompas TV dulu ya. Belum buka. Belum buka ya. Jam 10 kayaknya baru buka. Ya, ini baru jam 7 ya. Oke, jam 7. nah di meja kita ini di pagi-pagi ada sarapan yang akan kita nikmati, tapi sebenarnya menu ini paling cocok bukan pada saat sarapan ya. Iya. Tapi karena acara kita di pagi hari, maka kita tampilkan. Ini ada sosis bakar Jumbo dan juga ada kebab. Oke, baik. Sebagai owner dari sosis bakar Jumbo 1345 begitu ya, sejak kapan mulai membuka usaha ini? Akhir 2014. Jadi ini mulainya dari online. Jadi saya posting dulu di sosmed di Makassar Dagang waktu itu. Nah, habis itu kita COD. Oke. Lama-kelamaan sudah pada minta untuk ini outlet offline. Oke. Nah, barulah 2015 Januari kalau nggak salah. 2015. Iya. Jadi kehadirannya di Januari, Makassar sudah meramaikan dunia kuliner ini sudah tahun 2015, itu berarti sudah 4 tahun lamanya begitu ya. Iya, betul Gimana sekali. kemudian muncul ide untuk memulai usaha dengan menu burger, sosis bakar, dan kebab begitu? Iya. Jadi menu awalnya itu memang di sosis bakar Jumbo. 2014 itu belum ada sosis bakar Jumbo. Oke. Nah, ini informasi dari sahabat di Malang. Jadi di Malang itu sudah booming sekali sosis bakar yang ukurannya tidak seperti biasanya. Oke, karena biasanya yang kecil. Iya, yang kecil-kecil, kayak supaya telunjuk lah gitu. Kayaknya buat saya tidak cocok gitu ya. Sama saya juga. Saya kalau mau makan harus satu kayak gini, yang super jumbo. Oke. Awalnya melihat inspirasi usaha dari teman sendiri begitu ya? Iya, saya melihat dari teman sendiri, saya amati selama seminggu di sana. Ya istilahnya studi banding ya, Kak Indra ya. Jadi di sana saya belajar apa yang bisa saya bawa pulang ke Makassar, saya modifikasi. Tuh, jadi kalau di Malang itu dibakarnya itu cuma pakai margarin tanpa olesan saus kayak begini. Nah, itu yang saya modifikasi sampai di Jadi Makassar. awalnya pertama kali yang terkenal dari Mbak ini adalah sosis bakar Jumbo begitu ya. Kemudian masuklah menu-menu lainnya. Menu apa sekali. selain sosis bakar Jumbo? Kalau setelah sosis waktu itu saya masih variasikan dulu kayak ada berapa bulan. Jadi yang ukurannya 15 cm dulu, terus upgrade ke 20 cm sampai 50 cm. Oh, sekarang udah sampai 50 cm. Iya. Kalau yang hadir di studio ini Yang 30 cm. Oh, berarti ada yang lebih besar kali ya, Ada. yang 50 cm. Iya, cuman nggak muat dari bawahnya. Oke, saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan ini yang 30 cm ukurannya seperti ini nih. Jadi kalau kita pegang itu tidak bisa dengan satu tusukan sate aja. Betul. Karena dia akan ujungnya akan jatuh gitu ya. Makanya harus 2 tusukan sate ini. Ini yang ukuran 30 cm. 30 cm. Bagaimana dengan ukuran yang 50 cm begitu ya? Iya. Bisa untuk satu RT kali ya. Betul, bisa berdua. Oke. Nah, itu kalau Anda sendiri menu sosisnya ini dibuat sendiri diolah sendiri atau beli jadi? Tidak kayak rasa. Jadi saya kalau untuk bikin sendiri itu kan mesti ngurus surat-suratnya dulu kan. BPOM, MUI itu enggak gampang. Oke, betul. Iya, jadi saya kan pengennya cepat cari yang sudah jadi aja. Saya kerjasama dengan pabrik pabrik sosis, ya saya sudah lihat sendiri bagaimana pengolahannya, surat-suratnya, cara pokoknya udah terjamin lah karena iya. Berarti yang ditonjolkan di sini variannya, rasanya begitu ya, karena semua orang bisa mendapatkan sosis dengan ukuran ini, tapi varian dan rasanya juga berbeda-beda setiap orang yang menanganinya begitu ya. Betul. Oke, kemudian muncullah setelah sosis bakar menu lainnya? Iya, menu lainnya. Jadi ternyata
ada burger, ada hotdog, itu, dan terakhir ini kebab. Oke, kita lihat beberapa foto dokumentasi menu-menu yang disajikan teman-teman atau mbaknya dari sosis bakar Jumbo 1345. Nah, ini dia sosis bakar Jumbonya. Ini proses mengolahnya pakai apa aja ya? Kalau ini kita cuman dipanggang aja pakai margarin. Oke, ini terus, dia ini beef burger. ya. Iya, ini beef burger, ini best seller juga ini. Best seller juga ya. Iya. Kalau ini varian. Iya. Tadi burgernya varian apa saja? Ada chicken, ada beef. Oke. Nah, ini bakso bakar. Ini. Nah, ini yang saya bawain buat Kak Hendra nih, cuman ini versi jumbonya, ukuran 15 cm ya. Oke. Nah, ini kebab sosis. Kebab sosis. Iya. Yang dibawa di studio ini. Iya, betul. Oh, kalau ini kebab beef Oke. yang saya bawa. Kalau kebabnya variannya sosis dan mulai dari chicken, beef, dan sosis. Oke, 3 varian iya, ya. itu pakai topping lagi. 2 varian. Iya, burgernya 2 varian. Sementara untuk sosis bakarnya variannya apa saja? Variannya kalau sosis bakar ada mozzarella dan black pepper. Oke, baiklah. Saya jadi tertarik nih ya, ingin mencicipi. Silakan Kak Hendra. Yang paling recommended apa nih? Kalau sekarang yang lagi naik daun ini ya, beef burger, sosis, black pepper. Oke, tapi next time lah itu ya. Kita coba yang ini. Mbak, tolong dibukakan juga yang kebabnya ini. Mari saya mencicipi. Ini dipotong aja kali ya, karena terlalu panjang banget ya. Oke, saya mencoba untuk mencicipi pakai ini aja, karena panjang juga ya. Jadi sosis bakarnya seperti ini. Iya. Saya potongnya kegedean kali ya. Kalau makannya pasti lama ini. Ini kalau kayaknya kalau depan kamera harus jaim ya Kak Hendra ya. Tapi kalau ini ya bisa kayak gini aja. Oke, pokoknya bisa langsung aja ya. Tapi sedikit jaim dulu lah. Oke, ini dia sosis bakarnya. Varian yang dibawa ini apa nih? Yang original. Original, iya. Oke. Yang kebab. Teksturnya lembut, kemudian mempengaruhi nggak proses lama dipanggangnya dengan rasanya? Sangat mempengaruhi. Iya. Tapi saya rasa ini proses pemanggangannya udah cukup ya, pas. Iya. Nggak terlalu berlebihan, karena biasanya kalau ada sosis yang panggangnya lama, itu jadi keras kan? Ini biarpun dipanggang lama nggak keras kayak Iya, dia tetap lembut. Nah, ini loh makanya saya sampai nggak berani pakai sosis yang merek macam-macam. Ini memang saya datangkan khusus, saya bekerja sama khusus dengan pabrik. Khusus untuk pesanan saya. Baik. Nah, ini dia kebab beef. Kebab beef. Iya. Yang juga bisa didapatkan di Sosbak. Ini favorit juga ini. Favorit juga ini ya, yang di bawah ya. Oke, menarik sekali ya. Saya ingin cicipi sedikit juga. Silakan Kak Hendra. Rasanya seperti pada umumnya begitu ya, tapi unggul di bagian isiannya. Iya, betul. Betul ya? Iya. Isiannya apa aja selain... Kalau ini kita kan anti sayur-sayur klub ya Kak Hendra ya, jadi nggak ada sayuran. Ini cuman langsung, kalau yang chicken langsung chicken, yang crispy. Terus kalau yang beef, dia sama dengan isian beef burgernya. Oke, begitu. Oke. Nah, sekarang kita berbicara soal harga ya. Nah, dari satu menu, kita coba sosis bakarnya dari ukuran 15 cm, 20 cm, 30 cm, dan 50 cm itu varian harganya berapa aja? Kalau yang 15 cm itu 17.000. Kalau yang 20 cm, 27. Kalau yang 30 cm itu 37.000. Oke, yang 50 cm? 57. Oke, hampir sama dengan jenisnya ya? Iya, hampir sama. Dengan panjangnya ya? Iya, 40 cm ada juga, 47.000. Nah, sejauh ini yang paling diandalkan begitu ya, varian yang paling banyak, apa menu yang paling recommended di Sosbak? Kalau di Sosbak itu kayak ini ya, kayak Raya kayak ya? Iya, kayak jadi kadang-kadang tuh hari ini lebih sering keluar original. Besoknya itu sering keluarnya black pepper atau mozzarella. Jadi bisa bilang semuanya ini. Jadi kayaknya customer itu mencoba semua menu per hari. Nah, sekarang sebagai seorang pengusaha kuliner yang sudah terjun di dunia bisnis kuliner ini sejak tahun 2015 begitu ya. Tantangan apa yang dirasakan? Apa tips yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang baru mulai ingin terjun di dunia kuliner begitu? Ya, kalau kuliner itu kan
sebenarnya di sini dituntut itu kreativitas dan ketekunan, juga kesabaran. Kreativitas, tekun, dan sabar. Iya, begitu ya. sabar. Oke. Jangan langsung mau ngetop lah, jangan langsung mau sukses. Itu harus sabar. Oke. Kalau yang Anda sajikan ini, apakah saat ini dikelola di outlet tertentu atau dalam basic rumahan aja? Kita sudah punya outlet, jadi ya? iya. Oke, bisa disampaikan di mana orang bisa mendapatkan ini? Kalau ini outlet pusat ada di Abdullah Deng Sirwa. Oke. Iya, jadi terus di Makassar ada juga di Mall Ratu Indah, ada di Perintis sama Sudiang. Oke, jadi sekarang sudah ada berapa outlet? Saya kurang hafal berapa outletnya itu kayak. Artinya Anda membuat ini sebagai usaha franchise ya? Iya, kemitraan kayak lebih tepatnya. Iya. Jadi pusatnya adalah Anda? Iya. Wah, luar biasa ya. Gimana untuk orang yang kemudian ingin mengambil franchise dari Anda, berapa biayanya? Jadi kalau yang sekarang franchise itu kita tanpa gerobak 15 juta. 15 juta. Kalau gerobak outdoor yang kecil itu 17 juta. 17 juta ya. Mini kontainer 32 juta, kontainer 47 juta. Saya lihat ini hampir ada di semua daerah sekarang ya. Iya. Dan ternyata bosnya adalah Anda. Oke, sampaikan di mana kita bisa menghubungi, ada media sosial atau apa ya, kontak yang bisa dihubungi untuk pemirsa yang berminat mungkin. Iya. Jadi bisa di Instagram ada Sosbak 1345. Di website kalau mau mempelajari paket-paket kemitraannya itu bisa di sosisbakar.com. Oke, ada kontak personnya? Ada. Silakan. 081 355 99 50 99. Oke, sekali lagi. 081 355 99 50 99. Sudah dirasa cukup promosinya? Sudah ya? Tidak ada royalti kan, Kak Indra? Oke, nah itu dia tadi Anda bisa menghubungi Suryani sebagai owner dari Sosis Bakar Jumbo 1345 yang terkenal itu, gitu ya. Sudah beberapa banyak franchise yang sudah diterjunkan ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Semoga kita semua bisa menjadi pengusaha kuliner yang sukses seperti Anda ya.